Mas, kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Menciumku di depan semua orang. Kamu pikir ini cara yang baik untuk mempublikasikan hubungan kita? Salah, orang akan berpikir aku ini wanita murahan yang berhasil membuat kehilangan akal. Arhan duduk di tepi ranjang, sambil berpangku tangan, menatap sang istri dengan sedikit kesal. Aku baru mengakui kamu sebagai kekasih saja, sikap kamu sudah seperti ini. Bagaimana jika aku mengatakan jika kamu istriku, apa kamu akan kabur dariku? Aku. Bukan seperti ini juga caranya. Arhan terlihat semakin kesal. Apa kamu pernah bertanya kepada kakek, alasan pernikahan ini dirahasiakan? Aina mengeleng pelan. Suatu saat kamu akan mengerti. Untuk sekarang, kamu hanya perlu tahu bahwa, seburuk apapun yang dikatakan orang tentangmu, bagiku kamu adalah segalanya, aku mementingkan kamu lebih dari diriku sendiri. Ya, aku egois, tapi inilah caraku mencintaimu. Begitu juga sebaliknya, seburuk apapun yang orang katakan tentangku, kamu hanya harus percaya kepadaku, tidak perlu mendengarkan kata orang. Sudah begitu banyak waktu yang Aina lewati bersama Arhan, tetapi hingga kini ia masih tidak bisa menebak isi pikiran pria itu. Tindakannya yang selalu tiba-tiba dan cenderung nekat membuat Aina kelabakan, bahkan susah untuk bernafas lega. Biasakan dirimu, kelak ada hal besar yang harus kamu hadapi. Mentalmu harus ditempa dari sekarang. Ini adalah tanggung jawabku, lanjut Arhan. Hufet, apa yang Mas bicarakan? Aku tidak bisa berpikir jernih sekarang. Aina hendak berbalik pergi dari kamar, tetapi Arhan dengan cepat menarik tangannya, membawa ia duduk di tepi ranjang. Arhan merebahkan kepalanya di atas pangkuan Aina, memeluk erat perut ramping dan menenggelamkan wajahnya di sana. Jangan marah. Aina terperangah tak percaya, ia merasa baru saja berhadapan dengan singa galak, tiba-tiba berubah menjadi seekor kucing kecil mengeong di atas pangkuannya. Apa tidak ada kata-kata yang lebih baik? Arhan nampak berpikir. Mendongakkan kepalanya menatap Aina. Kamu mau berlian, tas, sepatu. Sudahlah, tidak ada yang bisa diharapkan. Aku lapar, mau cari makan, awas. Ia menggeser kepala Arhan dari pangkuannya. Sayang, hei tunggu aku. Aku juga lapar. Arhan segera menyusul Aina. Malam ini aku yang masak. Ayo. Bisa. Bisa, kalau cuma mie instan. Sudah kuduga. Akhirnya Aina bisa kembali tersenyum, suaminya memang tidak romantis tapi, ada saja kelakuan pria itu yang membuatnya luluh. Pagi ini Arhan dan Alvin memantau proses produksi di salah satu pabrik perusahaan. Lihatlah fotomu dan Aina sudah menyebar kemana-mana. Kabar tentang latar belakangnya juga semakin banyak diketahui publik. Yang paling parah kabar kalau kalian tinggal bersama sudah diketahui orang lain. Cek, ini pasti ulah Sela. Berita ini sudah pernah muncul saat kasus video waktu itu. Dengan koneksiku, berita ini bisa ditutupi, mengalihkan perhatian publik ke hal lain. Dia licik, aku bisa lebih licik. Sebarkan saja berita tentang Nyonya Sophie. Alvin memasukkan ponselnya ke dalam saku jas sambil berdecak tak percaya. Hah? Maksudmu kasus di masa lalu, bahwa wanita tua itu seorang perebut suami orang? Ternyata kamu masih ingat. Pak Arhan. Langkah Alvin dan Arhan terhenti, mereka berbalik ke belakang melihat perhatian sekumpulan wanita berhambur ke arah mereka. Ada apa ya? Tanya Alvin saat melihat 5 orang wanita pekerja pabrik menatap Arhan penuh kekaguman. Kamu melihat berita tentang Pak Arhan dan Aina Kiara. Wah, kalian pasangan serasi sekali, lebih terkenal dan viral daripada pasangan artis. Apa kami boleh minta foto?
Aslinya Anda lebih tampan daripada di foto. Boleh ya Pak? Arhan nampak bingung, ia tidak suka dikerumuni seperti ini tetapi ia juga tidak mungkin menolak. Boleh ya, Pak? Boleh. Tapi kalau mau foto, ajak Alvin juga. Pacar saya cemburuan soalnya, kata Arhan sambil menunjuk Alvin. Baik Pak, terima kasih ya. Hah, siapa yang dia bilang cemburuan? Gumam Alvin. 500 juta. Laras terperangah saat melihat jumlah uang di dalam kantong plastik yang disodorkan oleh Aina di hadapannya. Spontan ia menoleh kanan kiri untuk memastikan tempat itu aman terkendali. Kakakmu kenapa membawa uang sebanyak ini berkeliaran? Itu honorku dari agensi, hasil keringatku sendiri. Berikan uang itu ke Mami Mary, untuk mengakhiri kontrak kerja kamu di sana. Aku tidak tega melihat kamu terus terikat dengannya. Laras tak bisa berkata-kata, ia tertunduk sambil memeluk erat kantong plastik tersebut. Ai, ini kan gaji pertama kamu, kok untuk aku semua. Kamu berjuang berbulan-bulan, sampai ke Paris, hanya untuk membebaskan aku. Senyum di wajah Aina mengembang sempurna. Namun, kedua matanya berkaca menahan air mata. Harus dijelaskan nih. Nanti nangis. Tidak, aku tahu kita sudah seperti saudara tapi ini. Laras menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, saat tak kuasa menahan rasa harunya. Setelah beberapa saat ia kembali menatap Aina. Aduh, aku kok melow begini, aku sudah pakai krim siang loh Ai, ini mahal tahu. Yes, sehari saja tidak masalah, besok perawatan lagi biar tambah glowing. Maaf, karena baru sekarang aku bisa membantu kamu. Sejak awal, aku berjanji jika sudah punya uang hasil jeripayahku sendiri, hal pertama yang akan aku lakukan adalah membebaskan kamu, jangan jadi pelayan klub lagi. Suara isak tangis-tangis Laras mulai mereda. Ini gimana aku balasnya nanti, banyak banget ini ya ampun. Aina merangkul Laras, merebahkan kepalanya di pundak sahabatnya itu. Jadi sahabatku selamanya. Jangan tinggalkan aku dalam keadaan apapun. Kamu adalah rumah keduaku setelah pangkuan ibu. Kamu harus janji jangan pernah berubah. Pasti, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tapi, Ai kalau nanti aku juga udah nikah gitu, aku tidak bisa sama kamu terus loh ya. Aku mau bulan madu, main kelereng di kamar seharian. Bahaha. Aina menegapkan posisi tubuhnya, menatap Laras. Memangnya kamu mau nikah sama siapa? Sama Lee Min Ho. Aina kembali terbahak keras. Sudah lama ia tidak tertawa selepas ini. Ia merasa sangat bersyukur hasil kerja kerasnya bisa ia berikan kepada satu-satunya orang yang tak pernah beranjak dari sisinya, dalam keadaan susah ataupun senang. Oh ya Ai. Aku juga punya hadiah. Hah? Apa? Arhan baru saja sampai di kantor, setelah cukup lama menghabiskan waktu di pabrik. Namun, sepertinya ia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, karena sudah ada Nyonya Sophie yang duduk dengan anggun di sofa ruang kerjanya. Baru juga tadi diomongin, tiba-tiba sudah di sini, ucap Alvin berbisik. Keluarlah, aku bisa mengatasinya sendiri, ucap Arhan dengan pandangan yang terus mengarah ke Nyonya Sophie. Tanpa mengatakan apapun lagi, Alvin segera beranjak. Sementara Arhan mendekati Nyonya Sophie, lalu duduk berhadapan. Sudah lama Anda tidak datang ke kantor saya, setelah hari itu. Dengan tatapan sinis, Nyonya Sophie meletakkan cangkir teh yang sejak tadi ia pegang. Sudah cukup lama tidak bicara berdua dengan kamu seperti ini. Terakhir kali, masalah Marina hari itu. Kau tahu,
Sekarang, mantan kekasihmu itu sudah memiliki 2 anak dan hidup bahagia di Amerika dengan suami bulenya, sementara kamu. Nyonya Sophie terkekeh hingga bahunya naik turun, merasa begitu lucu saat membayangkan Arhan mencium Aina kemarin malam. Masih bermain-main dengan bocah. Saya akui, dampak dari sensasi yang kamu buat kemarin malam, membuat saham Adikarya semakin melonjak naik. Apa ini salah satu trik marketingmu? Hentikan, sebelum kamu kembali mengulang luka yang sama seperti 2 tahun yang lalu. Akhirnya Arhan mulai mengerti arah pembicaraan Nyonya Sophie. Ia menyeringai dengan tatapan tajam. Ternyata Anda juga tertarik kepadanya. Dia memang mempunyai daya tarik yang luar biasa hingga orang sesibuk Anda bisa datang kemari untuk membicarakannya. Arhan, kamu sadar apa telah kamu lakukan? Menjadikan wanita tidak jelas adalah usulnya sebagai kekasih, sama saja merendahkan martabat keluarga kamu. Wanita tidak jelas. Arhan berdecak dengan tatapan sinis. Jangan samakan dia dengan wanita di luar sana. Dia bukan wanita yang suka merebut seorang laki-laki beristri. Oh tunggu, bukannya itu Anda. Maaf, saya lupa jika dulunya seorang Nyonya Sophie yang high class ini, adalah perebut suami orang. Tubuh Nyonya Sophie bergetar, marah. Arhan. Nyonya. Arhan menyodongkan tubuhnya ke depan, menatap lekat wanita paruh baya di hadapannya. Anda harus berhati-hati, saya bukan bocah remaja itu lagi. Hapus versi lama saya dalam benak Anda. Saya tidak tinggal di masa itu lagi. Saya, dan janji sialan itu sudah selesai. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Kamu mengancam saya, apa kamu lupa jasa Papa Sela? Saya hanya mengembalikan apa yang Anda berikan. Untuk itu, mulai sekarang jangan mengusik Aina. Saya sedang tidak bermain-main. Saya mencintainya, itu fakta yang harus Anda tahu. Situasi kembali hening. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Arhan sudah banyak berubah setelah kejadian 2 tahun lalu. Sepertinya aku tidak bisa melakukan rencana yang sama seperti yang aku lakukan dengan Marina dulu, batin Nyonya Sophie. Alvin berdiri dari posisi duduknya ketika Nyonya Sophie keluar dari ruang kerja Arhan. Selamat jalan Nyonya, kalau bisa jangan kembali. Ia melambaikan tangannya seraya memandangi kepergian Nyonya Sophie. Wanita parubaya itu hanya mendelik tajam sambil terus melanjutkan langkahnya. Tak berselang lama Arhan juga keluar sambil menenteng tas kerjanya. Kita lanjutkan membahas pekerjaan di rumahku saja, ucap Arhan sesaat setelah sampai di hadapan Alvin. Oh baiklah, tunggu aku sebentar. Alvin segera bersiap-siap, merapikan beberapa bekas ke dalam laci. Cek, kupu-kupuku yang cantik. Akhirnya aku menemukannya. Bahkan di setiap sudut jalan raya, fotonya terpampang di papan iklan. Seorang pria memakai kacamata hitam tertawa kecil, saat mobil yang dikendarai oleh supirnya berhenti di depan lampu mereka. Benar, dia wanita yang malam itu. Aku masih sangat mengingat wajahnya meski dalam keadaan mabuk sekalipun. Dia membuatku tergila-gila, hingga detik ini. Cari tahu tentang Aina Kiara, aku harus menyapanya atau mungkin melanjutkan malam kami yang tertunda. Baik, Tuan. Sesaat setelah mobil Arhan sampai di depan pagar rumahnya, Alvin segera turun untuk membuka pagar. Bagaimana bisa seorang Arhan Adiaksa, cucu konglomerat ternama tidak punya satpam dan asisten rumah tangga? Setiap mendorong pagar ini rasanya punggungku mau copot. Sudah jangan banyak mengeluh, cepat buka pagarnya. Iya sabar. Arhan kembali melajukan mobilnya masuk ke dalam halaman rumahnya. Tolong ambilkan berkas-berkas di dalam bagasi, ucap Arhan sambil menyerahkan kunci mobilnya ke Napa Alvin. Apa Aina di rumah? Tanya Alvin saat melihat suasana begitu sepi.
Aku tidak yakin. Tadi dia pamit mau ke kantor agensi, setelah itu pergi menemui sahabatnya, Laras. Oh, dia pasti sangat sibuk sekarang. Sebentar lagi istrimu akan terkenal dan banyak penggemar, hati-hati saja. Cek, dia tidak ada yang lebih baik dari suaminya, mana berani dia berpaling dariku. Arhan berbalik melangkah menuju teras, sementara Alvin mengambil berkas di dalam bagasi mobil. Sesaat setelah membuka pintu utama, ia melangkah masuk dengan santai. Mas Arhan sudah pulang. Astaga. Mata Arhan terbelalak saat melihat Aina menuruni tangga. Bagaimana tidak, saat ini Aina hanya mengenakan lingerie tipis berwarna merah muda. Rambutnya terikat ke atas hingga leher, jenjangnya terpampang nyata, tentu saja dengan kalung liontin kupu-kupu yang tak pernah Aina lepaskan. Mas, bagaimana? Cantik tidak? Haram. Maksudnya, aku harus mengusir yang haram dulu. Heh. Aina hanya bisa memandangi Arhan yang berbalik keluar, menutup pintu dengan keras. Han, kau kenapa? Sekarang kamu pulang, jangan coba-coba untuk masuk. Lah, kenapa? Ada tikus. Biar aku yang urus, awas. Bukan. Arhan merentangkan kedua tangannya, menghadang Alvin. Terus apa? Pokoknya pulang saja. Ya sudah, aku pulang tapi aku bawa mobilmu. Iya. Aku sedang tidak ingin membahas pekerjaan hari ini. Sesaat setelah mobil yang dikendarai Alvin lenyap dari penglihatannya, Arhan bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, ia tak lagi mendapati Aina di sana. Ai. Arhan memanggil-manggil seraya terus melangkah menaiki tangga. Sesampainya di kamar, ia mendadak lemas, karena Aina sudah berganti pakaian biasa. Piyama satin lengan panjang. Itu kenapa diganti? Tadi aku dengar ada suara Kak Alvin, jadi aku cepat-cepat ganti. Tidak berencana dipakai lagi. Arhan duduk di tepi ranjang dengan tatapan tak percaya. Aina menggeleng, sepertinya ia sudah kepalang malu. Tadinya ia berencana untuk memberikan surprise kepada sang suami, dengan lingerie pemberian Laras, tetapi ternyata waktunya tidak tepat. Kapan-kapan saja, Mas juga pasti lelah. Aina bersimpuh di depan kaki Arhan, membuka sepatu yang masih melekat di kaki suaminya. Mau langsung mandi? Aku siapkan air hangat. Arhan merasa ada yang sedikit berbeda dari sang istri. Biasanya wanita itu tak pernah seperhatian ini, hingga membukakan sepatu dan hendak menyiapkan air mandi untuknya. Iya, lumayan lelah. Aku mau mandi. Setelah selesai membuka sepatu sang suami, Aina segera berbalik masuk ke dalam kamar mandi. Sementara di sana Arhan masih duduk di tepi ranjang, melepaskan dasinya saat napasnya terasa tercekat, tubuhnya memempat nas karena membayangkan keempat hantu sang istri beberapa saat yang lalu. Raut wajahnya mulai berubah, seolah ada sesuatu dari dalam dirinya yang bangkit seketika. Ia melangkah menuju kamar mandi sambil melepaskan kemeja lengan panjang yang membalut tubuhnya. Apa kamu sudah mandi? Aina yang sedang mengatur suhu air di bathtub, berbalik menatap sang suami yang saat ini dalam keadaan bertelan etng dada, tepat di belakang tubuhnya. Sudah. Kalau begitu temani aku mandi. Heh. Mata Aina membulat, belum sempat ia bicara lagi, Arhan sudah menariknya masuk ke dalam bathtub yang ukurannya cukup besar.